Uh, Kafe gue sepi terus. Bangkrut kalau nggak ada pemasukan gini. Mau dibikin rame tapi perlu modal. Pinjem ke bank nggak punya guna. Tutup aja kafenya. Mending tidur di rumah. Jam Krindo. Jam Krindo. Pakai Jam Krindo aja, yang bisa kasih jaminan untuk dapat pinjaman. Jadi nggak pusing lagi soal agunan. Jam Krindo mempermudah usaha yang tidak memiliki agunan atau yang agunannya kurang untuk mendapat kredit dari bank. Dengan Jam Krindo, usaha lancar, pelanggan pun senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, kawan akurat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang lurus dalam berdakwah kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas masalah seorang khalifah yang tegas dan berani, yang mampu menjadikan pemerintahan Islam ini hampir sampai semenanjung Arabi pada waktu itu. Siapa beliau? Mungkin kita kenal dan tahu. Beliau adalah khalifah yang kedua, Khalifah Umar ibnu Khattab. Khalifah ibnu Khattab ini adalah sahabat Nabi yang utama. Beliau termasuk orang yang berharta, tapi beliau tidak sombong. Awal mula pada pergerakan Islam, awal mula baginda Rasul menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, maka yang menjadi batu sandungan bagi perjuangan Islam pada waktu itu sebelum Umar bin Khattab ini masuk agama Islam. Nabi selalu berkeluh kesah kepada Allah, artinya Nabi selalu mengadu kepada Allah. Maka Rasulullah sering berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam, agungkan Islam ini dengan masuknya salah satu Umar. Yang ternyata memang dalam sejarah Umar itu ada dua. Ada Umar ibnu Khattab, ada Umar ibnu Hisham. Umar bin Khattab adalah orang tuanya Khattab bin Nufail. Sedangkan Umar bin Hisham adalah paman Rasulullah, penentang utama Abu Jahal. Orang-orang Arab dulu panggil Abu Jahal Abu Hisham atau Umar bin Hisham. Maka Rasulullah mendoakan ini, ya Allah, masukkan kekuatan Islam, agungkan Islam ya Allah, kuatkan Islam ya Allah, dengan masuknya salah satu Umar. Ternyata Umar bin Khattab yang Allah berikan hidayah. Seorang Umar yang bengis, yang memang tukang adu gulat, tukang berantem bahasa kita, hebat. Sampai bukan hanya kalau dia jalan, dengar nama Umar saja,
Orang kaget, takut. Suatu ketika sejarah beliau masuk Islam, beliau marah, ingin membunuh Rasulullah. Kenapa? Karena biang kerusakan di Arab pada waktu itu ini Muhammad. Muhammad yang membawa ajaran yang asing buat Arab. Maka terpaksa Muhammad akan saya bunuh. Sampai di perjalanan, walhasil ketemu dengan sahabat, temannya dia. Umar, mau kemana? Saya akan membunuh Muhammad. Umar, percuma. Adikmu Fatimah sudah masuk Islam dengan suaminya Abdullah. Maka malu kau kalau bunuh Muhammad, adikmu sendiri masuk Islam. Maka beralihlah beliau langsung ketemu adiknya. Dengan maksud ingin menyadarkan jangan sampai masuk Islam. Begitu sampai di depan Fatimah, rumah adiknya Umar. Kemudian ya suami adiknya Abdullah namanya. Dia didengarkan oleh kalimat bacaan Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai 5. Adiknya keluar. Kemudian tanpa basa-basi, ini Umar nih. Itu adiknya langsung dipukul. Jatuhlah Fatimah. Kemudian suaminya Fatimah terus melantunkan ayat Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai 5 tadi. Rupanya Fatimah bangkit. Terus membaca Al-Quran. Maka begitu mendengar kalimat di situ intinya ada ayat yang menyatakan bahwa ini adalah ayat Allah bukan ayat main-mainan dan Allah bersemayam di astawa aras. Hatinya Umar bergetar. Kekuatan badan jasmaninya bergoyang. Maka Umar pun jatuh lunglai. Maka dia berkata, wahai Fatimah, tolong antarkan aku ke Muhammad. Untuk apa? Kata Fatimah. Apakah untuk membunuh Rasulullah? Tidak. Aku akan masuk Islam kena berkah daripada bacaan Qur'annya Muhammad. Maka walhasil kisah sampailah Umar ini ke depannya baginda Rasul. Rasulullah itu paling senang duduk bersama teman-teman di Baitul Arqam bin Abil Arqam. Tempat universitas pertama baginda Rasul bersama para sahabat. Maka alhamdulillah Umar datang dan menyatakan masuk Islam. Maka mulailah Umar menyatakan, wahai Rasulullah, jikalau Islam ini benar, mari tebarkan agama Islam secara terang-terangan. Walhasil Islam terang benderang di bawah ya daripada wasilah Umar masuk Islam dan Rasulullah bersama para sahabat yang lain menyebarkan Islam secara terang-terangan. Inilah yang menjadi sejarah keemasan, kehebatan umat Islam. Begitu Umar masuk Islam, diajaklah mereka untuk berjuang bersama. Walhasil, alhamdulillah Islam diterima dengan berkah masuknya Umar oleh semua kalangan. Dan kita bisa melihat, alhamdulillah Islam sampai di tengah-tengah kita. Itulah kekuatan. Maka jadikanlah setiap satu perjuangan itu sebagai dedikasi tinggi kepada kita. Bahwa yang berjuang kita dan harus kita hormati perjuangan kita. Jadilah seperti seorang Umar yang berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.